Halo teman-teman YouTube, selamat datang di YouTube channel saya. Saya Ria. Hari ini saya mau berbagi tentang cara perpanjangan SIM baru-baru ini, Februari 2022 di Surabaya. Saya mulai dari persyaratan ya. Oke. Tanggal 19 nanti SIM saya itu akan segera berakhir masa berlakunya, dan menurut informasi yang saya googling, saya harus memperpanjangnya. Namun ternyata informasi tersebut tidak kurang akurat ya. Sebenarnya bisa memperpanjang SIM itu 2 bulan sebelumnya, sebulan sebelumnya bisa, waktu saya bertanya kepada pihak yang berwenang di tempat itu. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah KTP asli dan SIM yang masih berlaku. Ya, kalau kita mau perpanjang SIM pastikan masa berlakunya tidak kelewatan teman-teman, karena kalau kelewatan teman-teman harus mengulang lagi untuk perpanjangan, untuk seperti membuat SIM yang baru seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah surat keterangan kesehatan dari dokter dan surat psikologi. Oke. Nah, ini juga tentang surat keterangan dokter. Kebetulan suami saya itu kemarin November dia memperpanjangan SIM C-nya juga, dan dia harus dan waktu itu tahun 2021 surat yang dibutuhkan boleh dari puskesmas. Namun waktu saya kembali namun kemarin surat keterangan dokter dari puskesmas tidak berlaku. Padahal di sini yang saya agak membuat saya harus bercerita tentang ini, karena di Februari ini di Surabaya COVID tuh lagi menuju tinggi-tingginya ya, sehingga untuk pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu lagi rame dan crowdednya, dan saya pun takut sebenarnya. Nah, waktu saya googling juga bahwa yang sudah dibutuhkan ada surat keterangan dokter boleh dari puskesmas. Namun setelah sampai di tempat ternyata surat keterangan dokter yang dari puskesmas tidak berlaku. Waktu saya surat keterangan dokter di puskesmas itu, saya mengeluarkan uang 10.000 untuk biaya pendaftaran di puskesmas dekat rumah saya, dan 5.000-nya untuk biaya periksa. Saya sudah rugi 10.000 sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting SIM saya dapat perpanjang dengan baik. Kemudian tempat lokasi perpanjangannya itu adalah awalnya saya tuh punya waktu hanya hari Sabtu, karena Senin sampai Jumat saya bekerja, dan Sabtu lah waktu yang leluasa bagi saya untuk perpanjangan SIM. Nah, waktu perpanjangan SIM saya perpanjangan SIM-nya di TP Tunjungan Plaza 1 lantai LG. Nah, sebelum itu sebenarnya kami sudah berangkat dari rumah jam 10 menuju Kolombo ya, sepantas Kolombo. Dari sana ternyata jam 11 sudah tutup, teman-teman, sudah tutup untuk perpanjangan SIM. Jadi beruntung sekali waktu itu kita putar balik langsung ke TP, ke Tunjungan Plaza, dan masih bisa perpanjangan SIM itu dibuka 2 gelombang, yang pagi sampai jam 11, dan yang kedua itu jam 2 sampai jam 5 ya, jam 2 sampai jam 5, jadi dibagi 2 gelombang. Nah, sewaktu kami sampai di sana di Tunjungan Plaza 1, saya sudah sampai di sana tuh jam 12 ya. Jadi gelombang satunya sudah tutup. Satu kali gelombang itu mereka bisa menampung, gelombang pertama itu mereka menampung 40 sampai 50 peserta. Dan di gelombang kedua jam 2 sampai jam 5 itu mereka bisa menampung 30 peserta. Nah, tapi saya beruntung sekali karena sewaktu sampai di sana gelombang keduanya belum dibuka. Polisi yang bertugas berkata bahwa bisa kembali lagi jam 1:30 untuk mengambil antrian, dan di sini saya baru ketahuan bahwa surat keterangan dokter yang saya bawa dari puskesmas tidak berlaku. Tapi ya nggak apa-apa, karena di
TP2 di lantai yang sama, lantai LJ, lower ground, itu nggak jauh dari tempat saya memperpanjang SIM. Itu ada, mereka menyediakan dokter dan fasilitas psikologinya. Oke, setelah sampai di sana setengah 2 kami sudah mengantri. Nanti yang panjang sekali, saya kedapatan nomor 11 waktu itu. Nah, nomor 11 dan saya waktu itu dapat antrian nomor 11. Saya sudah datang di situ jam 1. Jadi setengah jam sebelum antrian dibuka saya sudah mengantri, tapi saya sudah dapat keduluan 10 orang sebelum saya. Setelah mengantri cukup setengah jam, on time sekali memang, jam setengah 2 petugas yang bertugas langsung membuka antrian. Kami disuruh berbaris. Waktu menunggunya antrian ini pun kami sudah berbaris sebenarnya. Oke, kemudian siapkan KTP SIM yang berlaku, kemudian nanti kita diberikan nomor antrian dari polisi tersebut. Nah, dari sini kita harus bergegas langsung menuju TP2. Di TP2 inilah tempat kita tes kesehatan dan tes psikologinya. Dari TP1 itu lantai yang sama, hanya berjalan sekitar ya nggak jauh lah ya, 300 meter dari situ dia jalan. Dari situ ke TP2 arah ke sebelah kanannya, tidak usah naik lift, tidak usah naik eskalator, masih di lantai yang sama. Nah, kami menunggu sampai setengah jam lagi berdiri, tidak ada tempat duduk di situ, tidak ada tempat duduk sama sekali, dan kami hanya berdiri saja mengantri. Dan ternyata teman-teman yang tadi datang ngantri di depan untuk perpanjangan SIM, kemudian saya juga ngantri di situ. Setengah 2 lewat ya, kami sampai di situ jam 13.34, hanya 4 menit saja sebenarnya jalan dari TP1 ke TP2. 4 menit, karena saya pertama pikir TP2 itu ada di lantai atasnya tempat yang tadi, ternyata tidak, masih di lantai yang sama. Setelah gitu jam 2 pas, dokter yang berjaga kemudian mulai membuka pintunya dan berkata berbaris sesuai dengan nomor antrian yang tadi yang dikasih polisi waktu kita perpanjangan SIM. Jadi ya aman gitu loh, walaupun kita terlambat untuk kedapatan situ, tapi kita ngantri. Kami bersusun lagi ngantri sesuai dengan nomornya. Nah, di situ kita mulai antri, mulai dipanggil satu persatu. Siapkan uang 40.000 untuk tes kesehatan, dan di dalam tes kesehatan kita diperiksa tekanan darahnya, berat badan, kemudian nanti dites, ada beberapa pertanyaan untuk kesehatan mata, kemudian juga disuruh membaca, karena mata minus disuruh membaca tulisan dari jarak jauh. Setelah itu selesai, kita serahkan uangnya 40.000 dan kita ke bilik yang sebelah. Bilik yang sebelah adalah bilik psikologi. Sampai di bilik psikologi saya mengisi data yang kertas yang diberikan oleh petugas. Kemudian di sini kita bayar 75.000. Nah, sampai di 75.000 beberapa waktu sebentar kita akan mengisi 15 pertanyaan ya dan tidak. Nggak sampai 5 menit untuk menyelesaikan itu, teman-teman. Kemudian kita kembali dan selesai sudah tes kesehatan dan psikologi. Jadi kita harus siapkan uang 40.000 untuk kesehatan dokter umum, kemudian 75.000 untuk psikologinya. Nah, habis itu kita langsung menuju TP1 lagi, tempat perpanjangan SIM tersebut. Di TP1 setelah sampai kita langsung menuju loket depan pintu, dan setelah itu ya sudah disuruh isi data, ada data lagi yang harus kita isi. Kemudian setelah selesai mengisinya, kita meletakkan di keranjang bagian pendaftaran dan kita menunggu. Di sini ada tempat duduknya, jadi cukup baik lah ya untuk duduk, dan duduknya masih berjarak gitu di dalam satu ruangan. Tapi penunggu tidak boleh ikut masuk, penunggu boleh menunggu di luar. Nah, sampai di sini karena nama saya panjang, jadi saya dipanggil lagi untuk memastikan bahwa namanya dipakai yang mana. Nama saya itu ada empat kata, kemudian tidak harus berapa karakter seperti itu, sehingga saya harus menyingkatkan
menyingkatkannya disuruh dipilih apakah yang kata terakhir atau kata yang kedua. Saya memilih kata kedua karena terakhir adalah marga saya. Nah, setelah itu kita dipanggil, ditanya-tanya data yang tadi, make sure data yang sudah kita isi dan petugas segera melengkapinya di data itu. Kemudian ya sudah, kita foto, merapikan rambut, kemudian melepaskan kacamata. Waktu itu saya memakai bandananya saya juga harus lepas, dan kesalahan saya adalah saya memakai baju hijau. Jadi karena itu fotonya di belakang dasar biru, baju hijau itu seperti jadi tidak baju saya itu tidak terfoto, sehingga saya hanya kepalanya saja yang kelihatan. SIM saya kelihatan aneh. Ya, setelah itu sudah selesai, sangat cepat sekali. Tunggu beberapa 1 menit mungkin, kemudian SIM saya sudah jadi. Nah, di sini kita harus menyiapkan uang 75.000 lagi untuk biaya perpanjangan SIM. Jadi total teman-teman 75 tambah 75, 150 sama 40, 190. Kamu harus menyiapkan 190.000 fotokopi uang sebesar 190.000, fotokopi KTP, fotokopi SIM lama, kemudian juga membawa surat keterangan dokter yang terbaru dari dokter yang disarankan, yaitu di TP2, kemudian tes psikologi. Semua syarat kamu bawa sama-sama, dan di hari yang sama juga SIM itu sudah keluar. Gampang sekali kan ya. Jadi kalau teman-teman yang di Surabaya mau perpanjangan SIM, yang kerjanya seperti saya, pegawai swasta yang Senin sampai Jumat masih bekerja, tempat TP1 Tunjungan Plaza 1 di mallnya, di dalamnya, di lantai LG, itu adalah tempat yang rekomen sekali. Sudah buka dari jam 8 sampai jam 12 untuk sesi pertama, jam setengah 2 sampai jam 5 untuk sesi yang kedua. Jadi siapkan fotokopi yang tadi itu, karena kalau mau fotokopi di mana-mana jauh sekali, jadi sebelum masuk TP lebih baik fotokopi dulu. Oke teman-teman YouTube, terima kasih buat hari ini. Sudah mau dengarkan cerita saya tentang bagaimana perpanjangan SIM. Sampai jumpa lagi ya teman bisa saya. Bye bye.